Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susilo dengan NIM 18 11 18 23 dari kelas Informatika 01. Ingin mempresentasikan final project dari mata kuliah Artificial Intelligence yang dengan judul Face Mask Detection Using Algorithm CNN. Yang pertama saya akan memperkenalkan package atau library yang saya gunakan. Pertama ada OpenCV, lalu Keras, TensorFlow, Matplotlib, terus menggunakan NumPy dan Scikit-learn. Yang pertama yaitu pengenalan algoritma CNN. Convolutional Neural Network atau disingkat CNN adalah salah satu metode machine learning dari pengembang multilayer perceptron atau NLP yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN termasuk dalam jenis deep neural network karena dalam tingkat jaringan dan banyak diimplementasikan dalam data citra. Berikut adalah gambar proses dari jalannya algoritma CNN. Yang pertama yaitu data input berupa gambar, lalu masuk ke layer convolution, layer pertama ditambah dengan ReLU, lalu masuk ke pooling, terus masuk ke layer convolution ReLU, ditambah ReLU maksudnya, lalu masuk ke layer pooling lagi. Nah, di sini data-data tersebut akan menghasilkan hidden layer dengan neuron yang sudah kita tentukan. Lalu neuron nanti akan dipadatkan untuk menjadi nilai output. Nah, nilai output kita bisa set semau kita. Lalu di sini saya akan memberi penjelasan tentang yang pertama yaitu convolution layer, yaitu layer yang pertama kali menerima input gambar langsung pada arsitektur. Operasi pada layer ini sama dengan operasi convolution, yaitu melakukan operasi kombinasi linear filter terhadap daerah lokal. Filter merupakan representasi bidang reseptif dari neuron yang terhubung ke dalam daerah lokal atau local connectivity pada input gambar. Bentuk layer dipresentasikan sebagai volume. Yang kedua yaitu ada pooling layer. Pooling layer akan mereduksi ukuran spasial dan jumlah parameter dalam jaringan serta mempercepat komputasi dan mengontrol terjadinya overfitting. Pooling layer bekerja dengan blok spasial yang bergerak sepanjang ukuran fitur pattern. Ukuran pergeseran blok pada umumnya adalah ukuran pada dimensi blok itu sendiri, sehingga tidak ada overlapping, sehingga pada convolutional layer, pergerakan blok diikuti dengan penghitungan pooling pada masukan pola fitur. Yang ketiga yaitu fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi atau fungsi transfer merupakan fungsi nonlinear yang memungkinkan sebuah jaringan untuk dapat menyelesaikan permasalahan non-trivial. Setiap fungsi aktivasi mengambil sebuah nilai dan melakukan operasi matematika. Pada arsitektur CNN, fungsi aktivasi terletak pada perhitungan akhir keluaran feature map atau sesudah proses perhitungan konvolasi atau pooling untuk menghasilkan suatu pola fitur. Beberapa macam fitur aktivasi yang sering digunakan dalam penelitian antara lain fungsi sigmoid, tan, rectified linear unit atau kita sebut dengan ReLU, lalu ada leaky ReLU, dan parametric ReLU. Di sini akan menjelaskan tentang proses data training. Pada proses data training yang pertama yaitu gambar diimport dari folder dataset. Lalu gambar tersebut di resize, ukurannya dirubah menjadi 224 kali 224 pixel. Sehingga ukuran gambar di dataset sama semua. Selanjutnya gambar dirubah ke dalam bentuk array. Ini adalah contoh dataset yang berupa foto-foto orang memakai masker dan yang tidak memakai masker. Selanjutnya proses training data. Yang pertama
gambar masuk ke konvensional layer pertama yang memiliki jendela konvensional 3x3 dan menggunakan fungsi aktivasi relu menghasilkan 200 peta fitur. Lalu masuk lagi ke konvensional layer kedua. Di layer konvensional yang kedua itu sama dengan konvensional yang pertama. Namun di yang kedua menghasilkan 100 peta feature. Dan di kedua konvensional layer sama-sama menggunakan maksimal pooling dengan ukuran 2x2. Yang terakhir yaitu hidden layer. Data masuk ke hidden layer dengan 128 neuron lalu dipadatkan hingga menghasilkan dua output yaitu with mask dan without mask. Lalu ini adalah rumus untuk perhitungan konvensional layer yang pertama, yaitu FM1 pangkat M1 I1 J1 sama dengan tan H dalam kurung B1 pangkat M1 ditambah 4 sigma R1 sama dengan 0 dan 4 sigma C1 sama dengan 0, di mana C1 pangkat M1 R1 C1 dikali I dikali R1 plus I1 dan C1 plus J1 dengan keterangan I merupakan input gambar, B1 merupakan bias konvolasi layer pertama, dan C1 filter konvolasi layer pertama, FM1 feature map, X merupakan indeks panjang baris input gambar, Y merupakan indeks panjang kolom input gambar, dan R1 indeks panjang baris filter konvolasi layer pertama, dan C1 merupakan indeks panjang kolom filter konvolasi layer pertama, I1 indeks baris feature map layer ke-1, J1 indeks kolom feature map layer pertama, M1 indeks jumlah feature pattern, NX panjang baris input gambar, NY panjang kolom input gambar, NR1 panjang baris filter konvolasi layer pertama, NC1 kolom filter konvolasi layer ke-1, N1 NI1 panjang baris feature map layer ke-1 dan NJ1 merupakan panjang kolom feature map layer ke-1 dan NM1 yaitu untuk jumlah feature pattern yang pertama. Lalu ada rumus pooling layer pertama yaitu FM2 pangkat M1 di I1 J2 sama dengan tan H dalam kurung B2 pangkat M1 ditambah sigma 3N 3NI1 ditambah 2 sigma I1 sama dengan 3I pangkat 2 terus 3N J1 plus 2 sigma J1 sama dengan 3J2 dikali P2 pangkat M1 dikali FM1 pangkat M1 per I1 J1, di mana B2 merupakan bias filter pooling layer pertama, B2 filter pooling layer pertama, I1 indeks baris feature map pertama, J2 indeks kolom feature map pertama, NI2 panjang baris feature map pertama, NJ panjang kolom feature map pertama. Yang kedua yaitu rumus confusional layer yang kedua, yaitu FM3 pangkat M2 per I3 J3 sama dengan tan H dalam kurung B3 pangkat M2 ditambah NM NM1 NM NM1 min 1 sigma M1 sama dengan 0, NR3 min 1 sigma R3 sama dengan 0, NR3 min 1 sigma C3 sama dengan 0 dikali C3 pangkat M1 M2 dikali FM2 pangkat M1, di mana B3 merupakan bias konvolasi layer kedua, C3 filter konvolasi layer kedua, FM3 feature map kedua, indeks M2 merupakan indeks kedalaman feature pattern pertama, R3 merupakan indeks panjang baris filter konvolasi layer kedua, C3 merupakan indeks panjang kolom filter konvolasi layer kedua, I3 merupakan indeks baris feature map layer kedua, J3 indeks kolom feature map layer kedua, NM2 jumlah kedalaman feature pattern pertama, NR3 merupakan panjang baris filter konvolasi layer kedua, NC3 merupakan kolom filter konvolasi layer kedua,
NI3 merupakan panjang baris feature map layer kedua, dan NJ3 adalah panjang kolom feature map layer kedua. Yang kedua, selanjutnya itu rumus polling layer kedua. F4 sama dengan tan H dalam kurung B4 pangkat M2 ditambah 3N I3 plus 2 sigma I1 sama dengan 2I4 3N J3 plus 2 sigma J3 sama dengan 2J4 dikali P4 pangkat M2 dikali FM3 pangkat M2, di mana B4 merupakan base filter polling layer kedua, P4 filter polling layer kedua, I4 index baris feature map kedua, J4 indeks kolom feature map kedua, NI4 panjang baris feature map kedua, NJ4 panjang kolom feature map kedua. Nah, selanjutnya yaitu rumus hidden layer, di mana N pangkat K sama dengan tan H dalam kurung B5 kali pangkat K ditambah NM M2-1 sigma MN sama M2 sama dengan 0 dikali NI4-1 sigma I4 sama dengan 0, NJ4-1 sigma J4 sama dengan 0 dikali H pangkat K, M2 IJ dikali FM4, di mana N merupakan neuron hidden layer, B5 merupakan bias hidden layer, H merupakan bobot hidden layer, K merupakan indeks jumlah neuron hidden layer, NK jumlah neuron hidden layer. Yang selanjutnya yaitu proses training data. Proses training data sendiri memakan waktu 45 menit 56 detik, 81 milidetik. Dan ini merupakan grafik hasil dari proses training data. Di sini terlihat bahwa hasil training dari program tersebut memiliki tingkat keakurasian yang tinggi, yang mana awalnya hanya sekitar 80%, tapi seiring berjalannya proses training data semakin akurat. Dan untuk loss-nya sendiri berbanding terbalik dengan dengan training akurasi. Saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.